Apa itu? Wow. Oke, mau terapi. Bisa lihat langsung. Nih, lebah pekerja. Kalau ratu lebah Kalau yang ratu mana? lebah ada biasanya susah Dicari apa ya? dicari karena dia diselamatkan sama lebah pekerja. Hmm. Kalau lebah jantan warnanya hitam pekat. Kalau lebah ratu lebih besar dari lebah pekerja. Jadi lebah pekerja, lebah ratu, lebah jantan punya tugas masing-masing. Kalau lebah pekerja tugasnya mencari pakan, mencari nektar sama polen yang ada di sekitar hutan. Jadi kalau ada bunga yang mengandung nektar sama polen pasti disukai sama lebah gitu. Kalau lebah jantan tugasnya cuman mengawini si ratu. Kalau habis kawin dia mati. Ratunya. Si lebah jantan. Lebah jantan. Kalau lebah ratu tugasnya ratu ya mati kambing udah. Jangan mati pas kawin. Terus dia bertelur tuh 1 menit kisaran 60 biji. Tapi ini madunya belum begini, belum begitu banyak. Yang ada madunya ini. Iya, oh, bukan. Madu ada di atas. Tapi ini kan itu tuh kelihatan bercak-bercak seperti apa kuning ini. Ini, tapi ini madu belum matang, madu belum diproses. Ya. Nah, madu. Tapi ini belum belum bisa dipanen. Kalau madu yang siap panen itu madu yang sudah tertutup lilin. Jadi untuk pengobatan udah paten gitu. Berarti penuh lubangnya. Tapi kalau si bunganya lagi melimpah, kadang-kala si calon anak agak kurang, jadi tertutup sama madu semua. Jadi yang dihasilkan sama lebah tuh ada beberapa produk, diantaranya madu, kedua bipolen, ketiga propolis, keempat royal jelly, kelima lilin. Nah, jadi buat ngebatik itu lilinnya pakai lilin madu. Kalau nggak ada lilin madu, nggak mungkin bisa ngebatik. Gitu. Jadi bahannya dari sini, ini sebutnya lilin madu tuh ini apa? Sarang gitu ya. Sarang buatan dia gitu. Kalau propolis adanya di sini. Kalau untuk apis celana, kalau yang ditewel sejenis lem gitu. Ada yang tebal tuh yang sana, yang kecil-kecil gitu. Oh, lebih beda Pak, itu ukuran. Beda. Jadi ini jadi apa jenisnya tuh ada apis celana, ada trigona, terus ada melipera, ada dorsata. Jadi ada 4 jenis lebah. Ini lebah asli Indonesia. Sebutnya suka disebut nyiruan, ada yang bilang tawon, ada juga apis cerana. Jadi lebah asli Indonesia. Yang lebah itu apis cerana, lebah dari Itali. Jadi tiap lebah punya kelemahan, punya keunggulan. Kalau apis dorsata lebah hutan, si madu lebih banyak, tapi dia galak. Kalau melipera jinak, tapi si pakan harus ada terus. Pakan misalkan si bunga-bunga tuh harus full terus, seperti ayam sayur lah. Jadi kalau kurang pakan ya pasti hijrah. Karena lebah sifatnya hijrah, nggak ada pakan, kurang betah atau ada pengganggu pasti pindah. Jadi hidupnya berpindah-pindah gitu. Tapi kalau di sininya pakannya ada, ya dia kerasan. Mau ini mencoba ya. percobaan Kalau nyoba. percobaan Tuh.
Nggak bengkak tak Pak? Ya untuk pertama kali sih bengkak juga. Bengkak. Paling Nyoba. Ayo. satu hari. Nih, udah nempel nih. Serem. Oh iya iya. benar. Oh, iya. Itu kenapa dia muter-muter gitu? Ekor. Mau melepaskan Iya, diri. jadi Oh. si alat sengat tuh kalau dia lepas dia mati. Jarumnya. Lah, lepas Iya, tadi. iya. Jadi ini tuh paling 1 jaman Lemes mati. ya mati. Oh Ya. gitu. Lebahnya apa? Si lebahnya. Si lebahnya. Iya, Lebah si ya lebahnya. sekarang. Kalau habisnya enggak tuh. Sengatannya belum mati. Sengatannya keluar sih sebagai ini. Itu sebagai alat pertahanan terakhir. Nyengat tuh. Tapi kalau enggak diganggu sih enggak biasa aja gitu. Semua berlaku untuk semua lebah. Kalau nyengat kayak gitu ntar dia mati. Yang tebel enggak. Oh tebal enggak. Jadi tebel tuh lebah tanpa sengat. Oh. Ya, tebel sih. Ini juga paling ke rambut ikutnya dah. Di kerubung tuh Kang Ipe. Sama lebah. Harus sengat. Mau percobaan? Lebahnya pada Percobaan. Ambus berturus. Masih Abang lebahnya. Makin gede. Super hati-hati. Ini kebetulan si bunganya tuh belum stabil karena masih cuacanya kurang mendukung. Ada hujan, ada panas. Kalau cuaca kurang begitu tuh jadi si bunga pas mau keluar ketimpa air hujan. Gugur. Jadi misalnya kalau di sini sih punya bantut, jadi nggak mengembang lah sih. Bangkal. Biasanya kalau musim pakannya banyak sih, satu koloni ya bukan sebut. Ya ini koloni. Ini tempatnya. Iya, kalau atau satu kotak sebut satu koloni itu ada lebah pekerja, ada lebah ratu, ada lebah jantan, sebutnya satu koloni. Walaupun si lebah pekerja sedikit, yang penting ketiganya ada, sebut satu koloni. Berarti ini yang kelihatannya lebah pekerja semua ya Pak? Yang Ada. Ratu mah satu Bang. ratu sih satu koloni satu ratu. Iya. Kalau ada 2 atau 3 pasti dia berantem. Gitu. Jadi Penguasa. pasti misahin diri lagi atau disebut pemekaran gitu. Itu bawa apa Kak Pak? Oli. Bawah oli supaya Supaya apa? si semut kagak. Oh. Oh, nggak naik ya. Yang lain enggak sih Pak? Yang lain pakai apa? Kapur ajaib. Oh gitu. Jadi supaya ejalnya ini kan harus aman Iya, betul. dari pengganggu. Betul. Ya kan di sini ada misalnya aroma manis. Betul. Ya, si semut kan pasti naik. Nah, kalau dia naik pasti mengganggu Betul. kestabilan lingkungan gitu. Kan di sini tuh tugas lebah tuh punya tugas masing-masing. Ada penjaga sarang, ada pencari nektar, ada yang nyuapin ratu, ada Terus di depan bahasa ini. Jadi Ratu bisa lebah. unik gitu. spesial. Ya. Istananya pun Tapi spesial. ini misalkan saat koloni ini terus di sini salah masuk si lebah pekerja, taruhannya mati. Oh gitu. Iya. Kelihatan ya? Tahu gitu. Iya tahu. Bukan Jadi, pasukan Lawan. berarti. jadi walaupun Beda prajurit. di sini satu kotak atau di sini kotak, Itu kok bisa ngeliatnya sih Pak? Maksudnya ini salah tempat langsung mati gitu? ya di ini apa dikeroyok Hmm. karena dia punya teropom atau aroma ratu. Oh beda. Penanda. Beda. Penanda. Iya. Jadi kalau si lebah pekerja habis cari pakan Salah masuk. salah masuk, udah mati taruhannya. Oh gitu. Jadi beda aroma lah. Baru tahu ya. Betul. Itu kalau Pak misalnya membedakan lebah yang produktif sama yang enggak Pak, gimana caranya? Yang produktif itu tergantung ratu berarti. Tergantung ratu ya. Ya, ratu. Jadi Pemenuhan umur madu. lebah tuh berbeda-beda. Oh beda-beda. Umur ratu kisaran 8 tahunan. Oh lama. Umur ratu. Kalau umur lebah jantan kisaran 1 tahun. Lebah pekerja 3 bulan. Ini panennya berapa lama sekali Kak?
Kalau minimal bulan? sih 1 bulan sekali. Oh, Tapi tergantung pakan. Kalau pakan yang nggak ada, ya berora sebulan, gitu ya. 2 bulan, 3 bulan nggak ada. Tapi bagusnya harus rutin dipanen atau dibiarkan saja. Jadi kita lihat situasi. Hmm. Jadi kalau di alam pakannya banyak, misalkan ya bunga-bunga banyak, nah otomatis 1 bulan cukup penuh. Oh gitu. Bulan kadang-kala 1 bulan tuh 2 kali kadang-kala. Oh. Nah, jadi kalau nggak ada pakan, jadi sebenarnya madu tuh untuk makanan dia sebenarnya. Saking kelebihan pakan di alam, Makanan. buat makanan dia, terus simpenan buat masa pacaklik. Mm-mm. Nah, Hebat ya, iya. punya manajemen. Paham. Nah, satu lagi Pak, untuk apa? Dari awal, dari mulai pemeliharaan dari awal sebelum jadi apa? Membudidaya, Iya, iya. gimana caranya Pak? Jadi kan ini semuanya Siapa yang dapat. Apa dari alam apa Iya. kita Iya. dapat bibit sendiri? Ini kan Beli. sebutnya pengadaan bibit ya. Mm-mm. Ya, Pasti bibit. pengadaan bibit bisa beli, bisa berburu. Kalau kita punya uang, susah-susah nyari ke alam, ya udah mendingan beli. Tapi kalau nggak punya uang, misalkan kita ke kebun lah, nyari kan suka ada yang di lubang-lubang, suka ada yang di atap rumah, ada di lubang-lubang kayu. Nah, tapi itu Susah. butuh ilmunya Ketelitian. supaya tahu si ratu bentuknya seperti apa. Iya betul. Ya, yang penting ratu dulu yang dicari. harus tahu gitu. Heeh. Tapi kalau ratu sudah kepegang, selebah pekerja pasti ikut semua ke sana. Berarti diutamain ratu dulu ya Iya, Pak? itu dulu. Kalau untuk penangkapan yang liar mau dimasukin ke kotak. Itu, jadi itu sebutnya pengadaan koloni. Jadi bisa beli, bisa berburu. Nah, tapi kalau yang beli juga kan ntar setelah punya kan ingin pemanenan. Heeh. Jadi supaya bagaimana si ini nggak agresif, nggak kesengat gitu, ada misalnya ada ilmunya gitu. Khusus. Misalkan kan di sini tuh yang lebah ini juga kan ada 2 karakter, ada yang jinak, ada yang agresif. Kalau yang agresif si warnanya agak hitam. Hitam pekat. Iya, hitam pekat. Nah, itu butuh penanganan. Apakah kita pakai Alat pelindung. keamanan, misalkan alat pelindung, pakai cadar, misalkan. Tapi kalau menurut saya, kalau kita pemanen nggak disengat kayaknya kurang serem kayaknya. Kurang serem kayaknya. Nggak ada seninya Pak. Iya. Tapi waktu pemanenan kalau satu sarang ikut semua ya repot juga. Ya mungkin 1-2 sih misalnya nggak masalah ya sama tangan ini. Yang ditakutkan tuh Banyak. udah ngerubung ke muka, Oh iya. ke ini itu agak lumayan sakitnya gitu. Meriang ya Pak. Ya kalau yang udah biasa sih paling 1 jam agak memar udah sembuh lagi. Nggak biasa. Yang biasa sih bising ya sekitaran 1 hari lah. Oh gitu. 1 Berarti hari. seharian ya efeknya. Sehari ya. Jadi Kayak divaksin Pak. tapi kalau habis disengat yang tadinya punya kolesterol tinggi hilang aja. Wah dibawa ke sini aja. Iya. Ntar orang kolesterol Pak. Ah, ini Pak kalau kan selain madu itu Bikin yang terapi. yang kawan yang apa yang sarangnya bercorong itu tahun madu kan ada tuh ada 2. Propolis. Cara memisahkannya gimana? Gitu? Apa maksudnya jenis madu kan ini madu apa namanya? Madu apis cerana atau di sini sebutnya nyiruan atau tawon gitu. Nah, kan itu saya yang pernah saya lihat itu yang kecil-kecil itu Pak yang warna hitam. Itu tuwul namanya. Tuwul Tuwul yang itu. Kayak yang sering kita lihat di sekitar rumah ada ya Pak? Iya, ada. Itu kan itu sekitar rumah kan kita Iya, banyak iya, biasanya. kadang-kala dimanjiri pintu Iya. Suka atau berhubung jendela. banyak pindah lagi. Terus ada misalkan kita punya dapuran bambu, suka ada yang di bambu. Gitu. Itu sebutnya tuwul kalau di sini atau dalam bahasanya trigona dalam bahasa Tadi Latinnya. itu trigona itu. Berarti tahun Di trigona antara ya. madu-madu ini yang paling mahal madu apa Pak?
madunya Iya, yang paling mahal. tapi yang agak beda harga tuh madu tebel. Betul. Tebel. Karena apa itu Pak? Mahal? Karena untuk pemanenan tuh hasilnya sedikit. Oh gitu. Sedikit. Jadi terus ada kelebihan, Hmm. si madu terbungkus sama propolis. Wow. Secara Jadi lebih tidak bagus ya? langsung kan propolis kegunaannya tuh Macam-macam. mempercepat proses penyembuhan operasi. Gitu ya Pak. Jadi kalau di apotek beli Ada propolis propolis tuh per tetes. Petetes. Tetes. Masya Allah. Paling misalkan kita punya keluhan apa, paling diberi sekitar 5 tetes lah. itu. Diminum apa ditetesin di luka? Diminum. Oh, diminum. Tapi bahan bakunya dari ini, Khusus tool itu. Iya. Oh. dari lebah tebel. Kita pengen tahu harganya sekalian. Nah, Iya kan sekalian bertanya Itu. gitu. Kita lihat ke sana. sambil berjalan. Iya. Bapak terima kasih banyak ya. Iya, Pak. Makasih banyak. Tuh trigona. Tadi Mau Pak lihat. Mana coba? Tiwul di atas Rigona. Oh, di bambu. Oh, ini api serangga. Yang tebel itu sih yang apa trigona. Ya, oke, kawan-kawan, nah, Itu untuk yang kolonialnya lebih. Oh, yang atas itu. kita jalan-jalan bermanfaat sambil menikmati alam, sambil belajar tentang manfaat alam di sekitar kita. Kalau itu warnanya agak vertikal, Heeh. apa horizontal. Mm. Ya. Tapi yang di rumah ada, jadi si lebah trigona tuh ada beberapa macam. Makanya toolnya yang mana? Lebah lebah tebel tuh ada beberapa macam. Oh gitu. Ada lebisep, lebah lokal asli Kayak ini burung. Pulau Jawa. Ini Pak. Ya, kalau yang lainnya ada tewel biroy dari Sulawesi, di rumah ada. Oh. Terus ada tewel hitama. Tiap jenis itu punya keunggulan, punya kelemahan. Masing-masing ya Pak. Jadi yang banyak madunya tewel hitama. Oh. Si sarang madunya besar-besar itu untuk wisata madu. Jadi kita sedot pakai sedotan, Bisa. langsung ini bisa itu. Oh, gitu. Itu adanya di tewel hitama. Tool utama. Bibitnya juga mahal tuh ya, hampir gitu. 1.600.000 Satunya doang. satu Atau koloni. sepaket? Iya, ya. Oh, satu koloni. Satu koloni. Oh. Oh, beda-beda ya. Ini mah semut ya Pak? Enggak, ini apa zigona apa ya tewel. Iya ada semutnya. Bukan, Oh bukan. bukan itu. Iya tuh kayak gitu dah lubangnya aku sering nemu di rumah. Ini yang kecil-kecil ini. Yang itu. Iya kan kalau ini kan kadang ada corong dia. Iya, ini Ini kayak gini nih. ini disebut propolis nih ini. Oh yang mana Pak? Nih, yang hitam tuh. Yang Jadi nempel-nempel. nempel nih, Oh. disebut propolis. Oh di luar lubang ini Kak propolisnya. Sampai dibuka sama Bapak. Ini dibuka nggak apa-apa, Pak. Sedikit ini sih. Body. Oh, yang ini ya Pak, ini propolis. Iya, coba ini. Oh. Beda propolis. Jadi dempul atau Terus nyairnya gimana Pak? nyairnya kalau di apotek sih saya kurang tahu tuh. Kalau di apotek udah berupa cairan. Iya, kalau Jadi gini langsung dikonsumsi. ya bisa juga, Oh. tinggal direndam sama air hangat gitu. Ntar Rasanya juga apa Pak? rasanya agak pahit-pahit sedikit Oh gitu. ini yang disebut madu hitam bukan Pak? Bukan. Propolisnya. Beda lagi? Bukan. Oh, Kalau madu hitam madu tuh, pahit ya madu hitam. Ada kan? nah itu saya juga kalau sering ada pelatihan tuh mempertanyakan Heeh. madu hitam tuh sumbernya dari mana? Nah, Karena dari pembudidaya. nggak ada. Kalau madu hitam ada, tapi kalau madu hitam yang pahit belum ada dari ya. Madu hitam Maksudnya pahit manis semua. itu Iya, mungkin makanya. udah diramu sama ramuan yang lain, misalkan sama mertawali bisa juga. Iya betul ya. Tapi kalau madu hitam ada. Emang ada tapi tidak pahit. Nah, Manis. iya, manis. Jadi madu hitam itu madu yang lama enggak dipanen,
Jadi Ya. hitam. Jadi lama kelamaan madu hitam. Tapi nggak ada madu- kadaluarsa gitu ya Pak? Nggak madu ada. tuh? Madu semakin hitam semakin bagus Oh, kualitasnya. gitu. Nah, jadi udah benar-benar matang lah gitu untuk pembuatan paten gitu. Hmm. Nah, itu adanya. Tapi kalau di pembudidaya itu misalkan nggak dipanen lah 3 bulan pasti madu itu hitam. Tapi kalau 1 bulan sekali Hmm. jadi Jadi biasa gitu. iya, jadi agak seperti misalkan minyak goreng lah. Iya. Kayak gitu. Ini kurang yang itu aja ya. Terus Pak, Ya, ada. udah dibuka. Dibukain jadi satu-satu jadi ngerepotin bapak. Nih, Berbagi ilmu ya Pak. yang ini madu nih. Ini baru pemindahan sih dari Ini ini. mah nggak disengat ya Pak? Enggak, ini sih. Ini hitam. Nah, Oh sarangnya. Sarangnya. sarang madu ini tuh. Itu yang hitam tuh Kak. Tuh, Itu apa Kak? Oh, yang Madu. ininya madunya ya, Pak. madu. Jadi madu terbungkus sama propolis. Oh. Sebut propolis deh ini. Oh. Ya. Gitu. Tapi si khas madunya tuh kalau kelanceng agak asem. Lanceng tuh namanya Pak. Ya ini Lenceng, tuh. lenceng tuh. Oh, heeh. Tuh. Madu Oh, lenceng. rasanya lebih Nah, asam dibanding madu lain. Iya, Oh, madu iya, lain. iya. Tapi itu juga tergantung pakan. Kembali lagi. Iya, kalau pakannya ya? kaliandra, Bagus. misalkan hamparan ini, Oh, beda gitu. itu si madu bisa manis juga. Ini, Sarangnya apa ini? ya ini sarang. beda. Ini si apa telur yang masih muda, yang agak hitam. Kalau ini Coba sini kali udah tua, sebentar lagi isinya menetas gitu. Tapi cara panennya sama Pak diperes gitu. Jadi kalau lebah ini otomatis harus diperas, tapi kalau lebah itu ada alatnya ekstraktor. Khusus. Jadi di ini digiling. digiling, tapi si lilin madu dikupas sama pisau, dimasukin ke alat ekstraktor, tinggal di ini ntar keluar madu. Oh gitu. Kalau ini harus di ini Manual ini Pak ya Pak. ya manual. Jadi Oh, sedikit kita sih. masukin biasanya banyak sih kan sih. Oh, banyak. Banyak. Ini sih apa baru pemindahan dari alam liar itu. Jadi terpisah Kak itu propolis ini madu gitu ya Pak. Iya, iya, Oh, biasanya. keren. Tapi suka menyatu. Di sini kadang madu, ini ini. Kalau propolis ini sebagai getah, sebagai dempul supaya si sarang aman, nggak masuk semut. Nah, kalau ya di semut tuh nggak bisa masuk ke sini karena Ada dia sih lengket. propolis itu. Oh iya. Lengket si semut tuh pas plastik Jadi ini lengket. propolis ini. Oh, iya. Tadi kirain lu buat nutupin kan. Enggak dia otomatis Iya, ya, sebagai lem mempertahankan juga diri gitu. ya. Dia mempertahankan diri. Iya. Oh, ini ngelem sendiri, Pak. Dia ngelem sendiri, ngelem sendiri. Pinter ya. Jadi dia ngambil apa resin, disebut resin tuh Hmm. getah, Buat getah apakah melindungi itu rumah. pohon mangga. Tapi setiap resin yang diambil, misalkan tadinya pohon mangga, nah si resin pasti warnanya agak gelap. Hmm. Tapi kalau pohon nyamplung, si resin agak hijau, agak kuning gitu. Jadi tergantung yang diambil, Iya. si getah tuh. Misalkan dari pohon jati, ntar kalau dibawa ke sini, diolah, si warnanya beda lagi, si propolisnya tuh. Pak, berminat budidaya di rumah. Kayak sekarang sering Ya, kalau lihat untuk- begini. Iya, Misalnya Di budidaya di Iya, rumah iya. bisa, Pak? Kan? Kalau Banyak. misalnya Harus untuk budidaya nih, bunga-bunga. perumahan padat, yang penting ada pakan. ada pakan. Ada bunga-bunga. pakan. bunga-bunga. Mau di kota, mau di apa, yang penting pakan. Karena kita punya ilmu banyak, punya uang banyak. Nggak ada pakan. Kalau faktor pendukung, Mm-mm. nah, ini faktor pendukung utama ya pakan. Gitu. Kalau lebah. Jadi kalau faktor pendukungnya nggak ada, walaupun di daerah hutan tidak mungkin berjalan. Tapi berarti lebih aman ini Kak, nggak nyengat. Iya, kan ini Gubernur Jawa Barat tuh sekarang lagi menggembleng bahwa Jawa Barat menjadi lumbung Lebah. madu trigona madu. sedunia. Oh gitu. Sedunia Trigona. sekarang lah ini. Karena dia aman Iya, gitu aman. untuk ini. Banyak. Kalau untuk misalnya bisa nggak ngundang dari alam gitu, Ngundang dari Ya, alam. itu nangkep sih, Kak. trigona, Ya maksudnya yang bisa. Kan ini semua dari alam. dari alam. Nggak beli gitu maksudnya. Mm-mm. Heeh. Nah, terus misalkan kita ya otomatis sih harus punya dulu. Nah, ini kan propolis misalkan ini Mm-mm. yang belum ada ya kita kasih propolis.
Pemancing. pemancing. Hmm. Jadi ntar si lebah yang mau mekar tuh kan sini kan, kalau ini sudah penuh si koloninya, terus si telurnya sudah banyak, pasti ada pemekaran. Misalkan bikin calon ratu lagi. Nah, nanti kalau sudah calon ratu menetas, otomatis ya pengen misahan diri. Nah, cari dulu yang ada propolisnya sebelum yang ke lain. Misalkan ke pohon atau ke bambu. Nah, kalau sudah ada propolisnya ini, jadi nggak mungkin yang jauh dulu. Pasti cari yang ada propolisnya karena dia ada aroma ya dah. Oh, berarti ditempelin aja di kotak Iya, gitu. di kotak. Kadang-kala misalkan kita punya bambu ini tinggal dibor ya, ini ntar juga lama kelamaan ya bisa apa ya bisa masuk ke sana. Jadi cari ngundangnya pakai propolis Ya ya. propolis ya, jadi sebagai alat pengikat kalau propolis itu sebagai jempul, Betul. sebagai pengaman. Ya Allah, ilmunya bermanfaat banget Pak. Jelajah. Iya benar. Nggak sia-sia perjalanan. Ini Bapak siapa ya Pak? Pak Roheman, Pak Roheman tuh. Tapi namanya Aditya ya, Pak? Aditya. Ini. Jadi Bapak ketua di sini. Iya, Ketua ketua. di sini. Iya, ketua. Tuh, berbagi kontak kali mau bertanya-tanya Kakak. Jadi, ini kan awalnya tuh lahan terbengkalai lah. Iya. Ya sebut lahan Bapak kritis di sih ini. enggak gitu. Lahan terbengkalai. Jadi sini tuh tadinya alang-alang begini. Tadinya tuh Ini tanah desa Pak. tanah desa, tanah desa. Cuman Dimanfaatkan. jadi awalnya kelompok tuh terjun ke budidaya lebah madu, terus dari dinas kehutanan katanya udah disatuin aja sama kehutanan kan, kalau lebah madu butuh pakan lebah. Iya. Dan nanti kalau ada ajuan bibit ke dinas kehutanan jadi Mudah. di apa di Kecican. iya nanti di ini bisa Dianggarkan Pak. ya dianggarkan. Nah, jadi saya melihat lokasi ini terbengkalai ya punya inisiatif gitu. Keren Pak. Nah, kita kerjasama dengan desa gitu. Keren Pak. Ya Allah, sehat selalu Pak. Ya amin Inspirasi amin. ya. Seperti desa-desa lain bisa mencontoh gitu. Makanya ya pertama tuh emang Bunga-bunga tuh. dari sini juga sebenarnya nggak ada dukungan dari desa. Oh gitu. Nggak ada sama sekali. Sepeser pun nggak Ya ada. Allah, sampai saat ini. Saking Kalau yang atas Pak, iya sama juga. ini juga ada perhutani semua. Jadi saya di kelompok tapi kerjasama dengan Ya, ini kotak-kotak sarang madu trigonanya. saya dari perwakilan dari Kabupaten Cirebon itu dibanding ke Kalimantan Barat. Bapak perwakilannya